Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Amel ya yang kemarin menghubungi saya lewat WhatsApp. Iya benar Bu, saya Amel yang kemarin menghubungi Ibu untuk melakukan konseling. Baik, salam kenal ya Mbak Amel. Perkenalkan, nama saya Amanda Anggraini yang akan membantu Mbak Amel dalam sesi konseling kali ini. Sebelumnya, bagaimana Mbak Amel kabarnya? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu juga baik. Karena sebelum-sebelumnya kita hanya berkabar melalui WhatsApp saja ya. Ibu mau tanya Mbak Amel tinggal di daerah mana? Kebetulan saya tinggal di Pancoran, Jakarta Selatan Bu. Kalau Ibu sendiri tinggal di mana ya? Oh, Jakarta Selatan. Kalau saya juga di Jakarta Selatan di Mampang Raya. Kalau boleh tahu saat ini Mbak Amel tinggal bersama orang tua atau sudah ngekos tinggal sendiri? Saat ini saya masih tinggal dengan orang tua dan satu adik saya. Baik, berarti masih bersama orang tua ya Mbak Amel? Iya Bu, saya masih bersama orang tua untuk saat ini. Baik, bagaimana kabar orang tuanya Mbak Amel? Alhamdulillah ayah sama ibu saya sehat, adik saya juga sehat. Baik, Mbak Amel. Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh tahu usia Mbak Amel sekarang berapa ya? Umur saya 21 tahun, Bu. Umurnya 21 tahun. Baik, Mbak Amel. Kesibukannya apa nih Mbak Amel sekarang? Apa sedang kuliah atau sudah bekerja mungkin? Saat ini saya masih kuliah semester akhir, Bu. Baik, semester akhir. Apakah sebelumnya Mbak Amel pernah melakukan konseling? Saya baru pertama kali ini sih melakukan konseling sama ibu dan ini pengalaman pertama kali saya konseling online. Baik, berarti Mbak Amel baru ini ya melakukan konseling offline maupun online. Berarti ini baru pertama kali ya Mbak Amel. Iya, Bu, ini pertama kali saya melakukan konseling baik online ataupun offline. Baik, kalau begitu di sini saya akan menjelaskan tentang konseling. Konseling merupakan suatu proses atau suatu hubungan yang sifatnya membantu dengan adanya interaksi antara kliennya yaitu Mbak Amel dan konselornya yaitu saya. Di mana konseling ini membantu supaya klien dapat memecahkan permasalahannya sendiri dan juga dapat mencapai perubahan dan belajar membuat keputusan sendiri dan juga bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuatnya. Nah, sampai sini apakah Mbak Amel sudah paham apa itu konseling? Paham, Bu. Sudah dapat dipahami dengan jelas. Baik, sepertinya Mbak Amel terlihat sedang murung ya. Apakah ada yang ingin Mbak Amel ceritakan? Ada sesuatu yang ingin yang apa yang mengganggu Mbak Amel? Ada sih Bu, benar ada yang saya pikirkan dan mengganggu pikiran saya untuk saat ini. Baik, jika Mbak Amel berkenan, Mbak Amel silakan sampaikan apa yang ingin Mbak Amel sampaikan, yang ingin Mbak Amel ungkapkan agar kita dapat membicarakannya bersama-sama. Tapi saya takut loh Bu kalau masalahnya nanti tersebar. Baik, Mbak Amel nggak perlu khawatir. Karena di dalam konseling ini kita menerapkan beberapa asas. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan, di mana semua isi dari konseling ini tidak akan tersebar dan sudah dipastikan tidak akan tersebar kemana-mana. Lalu dalam proses konseling ini juga terdapat berbagai teknik dan juga etika, kode etik yang harus dikuasai oleh konselor yaitu saya. Jadi Mbak Amel tidak perlu khawatir untuk menceritakan kepada saya. Alhamdulillah Bu, jika seperti itu saya harap masalah
Saya harap masalah yang saya alami ini dapat teratasi dan jamin kerahasiaannya dan mendapatkan jalan keluar yang baik. Ya, semoga kita bersama-sama dapat menemukan solusi yang baik agar masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak Amel dapat solusinya juga. Lalu bisakah Mbak Amel ceritakan kepada saya mengenai permasalahan yang sedang Mbak Amel alami? Jadi gini Bu, saya itu merasa belakangan ini kalau saya tuh lagi sering banget menunda pekerjaan dan menunda-nunda untuk mengerjakan tugas saya Bu. Ditambah lagi saya tuh suka banget memainkan satu game online yang mana hal itu tuh membuat saya merasa malas untuk mengerjakan tugas. Karena itu tuh saya juga ngerasa kalau nilai saya menurun Bu belakangan ini. Kenapa Mbak Amel bisa merasa seperti itu? Gimana ya Bu, saya malu berceritainnya. Mbak Amel tidak perlu malu untuk menceritakan kepada saya. Gak apa-apa, bisa diceritakan secara pelan-pelan aja kepada saya. Karena di sini hanya ada Mbak Amel dan saya. Jadi tidak perlu malu. Oke Bu, jadi gini, saya terlalu mengasihkan untuk memainkan game online itu. Jadi itu saya coba main kali. Ternyata tuh seru dan itu membuat saya nostalgia untuk memainkan game online itu lagi. Sehingga saya jadi suka menunda untuk mengerjakan tugas dan lebih memilih untuk menyelesaikan game online itu. Jadi kayak saya tuh kadang merasa malas belajar gitu loh Bu dan lupa kadang tuh suka nggak ingat waktu saat udah main game online itu. Baik, apakah orang tua Mbak Amel mengingatkan Mbak Amel jika Mbak Amel sudah terlalu lama memainkan HP, memainkan game online dan Mbak Amel harus melakukan kegiatan belajar? Apakah orang tua Mbak Amel sering mengingatkan? Udah Bu, orang tua saya tuh sudah mengingatkan saya ketika saya sedang keasikan main game. Kayak mengingatkan saya tuh akan tugas yang lain gitu. Terutama ibu saya tuh sering banget nanyain kayak, kamu tuh udah belajar belum sih main game mulu? Tugasnya udah dikerjain belum? Kayak gitu. Kayak ibu saya tuh sekarang suka marah gitu kalau saya main game. Sehingga saya suka uh, kesiangan bangunnya. Nah, padahal tuh saya udah bikin alarm, tapi tetap aja karena ngantuk semalaman itu main game, jadi kayak kesiangan tuh bangunnya. Baik, kan seperti yang Mbak Amel tadi sudah bilang, Mbak Amel sudah menyalakan alarm. Namun Ibu Mbak Amel masih marah karena Mbak Amel bangunnya tetap siang. Nah, kenapa Mbak Amel bisa sampai bangunnya tetap kesiangan walaupun sudah pasang alarm? Itu Bu, saya sering begadang hingga larut. Terus um, jika ibu saya datang ke kamar mengecek saya sudah tidur atau belum, pas saya pura-pura tidur Bu, padahal saya belum tidur. Dan saat itu saya telah pergi dari kamar saya tuh lagi. Nah itu tuh membuat saya bangun kesiangan sehingga ibu saya sering marah. Dan karena saya juga sering bermain game online tanpa waktu, saya jadi males gitu loh Bu buat belajar. Selain itu saya juga jadi suka nunda-nunda mengerjakan tugas. Pokoknya kayak asik aja gitu main game online. Baik, saya paham apa yang sedang kamu rasakan, Mbak Mel. Nah, emang bermain game online itu tuh sangat asik sehingga membuat kita tuh terkadang lupa waktunya untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Jadi tuh rasanya kalau misalkan kita belum puas bermain game online tuh rasanya ingin terus bermain, ya kan, Mbak Mel? Iya Bu benar. Namun jika sudah sampai menunda-nunda tugas, itu kan tidak baik juga ya. Lalu seperti yang sudah Mbak Mel sadar nih, misalkan menunda-nunda tugas itu tidak baik, ya kan? Iya Bu, mana ya susah banget. Saya
saat main game sampai lupa waktu Bu. Makanya itu jadi sering nunda kerjain tugas, kayak sering nunda deh ngerjain sesuatu. Baik, Ibu mengerti. Apakah sampai pembicaraan kita saat ini dan penjelasan yang Mbak Amel sudah sampaikan mengenai permasalahan yang sedang Mbak Amel alami sendiri ini Mbak Amel tahu apa yang menjadi kesusahan Mbak Amel saat ini sehingga menyebabkan hal-hal tadi seperti menunda-nunda tugas, bangun kesiangan, seperti itu. Iya Bu, saya tahu. Ya, kalau misalkan Mbak Amel sudah tahu, bagus. Berarti Mbak Amel sudah bisa memahami masalah yang sedang Mbak Amel alami saat ini. Saya mengerti Bu, jika kebiasaan saya ini sangat buruk dan saya menyadari bahwa hal ini tuh sangat berlebihan dan tidak baik. Kayak saya tuh main game tanpa henti dan terlalu aktif saat bermain game. Jadi itu tuh membuat saya menunda tugas dan berimbas pada nilai saya yang turun dan juga rasa nilai saya yang hilang terhadap belajar. Kemudian saya juga berencana untuk memperbaiki kebiasaan saya yang lupa waktu, kesiangan, dan saya akan merubah dengan membuat jadwal hari ini tidur lebih awal. Iya, betul sekali Mbak Amel. Mbak Amel bisa membuat jadwal kegiatan aktivitas sehari-hari dengan buku plan atau membuatnya dengan menulis di HP karena kita sering menggunakan HP. Siapa tahu di HP juga bisa menjadi pengingat. Dengan itu Mbak Amel dapat belajar dan bermain game sesuai dengan apa yang sudah Mbak Amel tuliskan, kegiatan sehari-harinya sudah ditentukan, serta dapat bangun pagi lebih awal sehingga ibu Mbak Amel tuh tidak marah-marah lagi, ya kan? Selain itu Mbak Amel juga dapat nih membuat rencana kedepannya, bagaimana rencana selanjutnya, bagaimana agar Mbak Amel bisa dapat memprioritaskan apa yang dapat Mbak Amel kerjakan terlebih dahulu, lalu baru mengerjakan hal-hal yang lainnya di luar plan yang sudah Mbak Amel kerjakan jika semua plan itu sudah terlaksana dengan baik. Tuh. Iya Bu, saya mengerti. Saya akan menerapkan rencana yang saya buat dan solusi yang Ibu berikan. Baik, benar Mbak Amel. Dengan mulai berkomitmen dengan diri sendiri, berjanji pada diri sendiri untuk tidak menunda-nunda lagi tugas, untuk mengerjakan hal yang lebih dahulu, yang penting terdahulu untuk dikerjakan. Terus juga tidak lupa waktu, bermain game online. Yang penting Mbak Amel tuh menggunakan waktu yang ada dengan baik untuk melakukan hal-hal positif. Lalu Mbak Amel pasti bisa karena kebiasaan yang baru ini. Saya yakin Mbak Amel bisa mengatasi permasalahan ini dengan rencana yang sudah Mbak Amel buat dan perlahan nilai Mbak Amel bisa baik kembali. Baik Bu, saya mengerti. Oke, tidak terasa ya Mbak Amel, kita sudah berbicara banyak mengenai permasalahan yang sedang Mbak Amel alami dan solusi yang kita temukan bersama. Lalu pada pertemuan kali ini apa yang bisa Mbak Amel simpulkan? Jadi saya harus merubah kegiatan buruk saya dengan membuat jadwal sehari-hari dan tidur lebih awal agar tidak bangun kesiangan lagi. Lalu saya harus membuat rencana yang ingin saya lakukan dan saya capai di kedepannya, sehingga saya dapat memprioritaskan yang harus saya kerjakan terlebih dahulu agar tidak menunda-nunda tugas lagi. Ya, bagus sekali. Rupanya Mbak Amel sudah paham nih apa saja yang tadi kita bahas. Dengan apa yang akan Mbak Amel lakukan. Itu rencana-rencana yang sangat bagus sekali, Mbak Amel. Saya yakin Mbak Amel pasti bisa melakukannya. Saya harap dengan kamu menerapkan rencana-rencana yang tadi sudah kita bahas, itu perlahan bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk Mbak Amel
lalu juga bisa mengembalikan nilai-nilai Mbak Amel yang jelek menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Alhamdulillah, saya merasa sangat lega ya Bu. Masalah ini dapat teratasi. Terima kasih banyak ya Bu sekali lagi untuk konselingnya hari ini. Alhamdulillah. Dengan jangan sungkan kalau misalkan ada pembahasan yang ingin Mbak Amel bicarakan dengan saya, yang ingin Mbak Amel bahas bersama-sama saya. Mbak Amel bisa dapat menghubungi saya lagi, karena pasti saya akan merespon Mbak Amel dengan baik. Dan terima kasih juga karena sudah percaya untuk menceritakan permasalahan Mbak Amel dengan saya. Baik Bu, jika begitu saya pamit ya Bu. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amel.